Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Agri FM 10369 FM, program yang akan mengupas isu-isu penting di sekitar kita. Pada episode kali ini kita akan membahas kelangkaan pupuk di Indonesia. Kelangkaan pupuk di Indonesia merupakan sebuah masalah yang berdampak besar pada sektor pertanian dan tentu saja pada ketersediaan pangan di negeri kita. Masalah kelangkaan pupuk sudah menjadi topik hangat selama beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan petani kecil. Banyak dari mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi yang notabene sangat penting untuk mendukung hasil panen. Menurut data dari Kementerian Pertanian, pasokan pupuk subsidi setiap tahunnya sebenarnya sudah direncanakan. Namun, kenyataannya di lapangan seringkali terjadi ketidaksesuaiannya dan antara kebutuhan dan distribusi. Para petani, terutama yang berada di pelosok-pelosok, sering mengeluhkan bahan keko- keterlambatan, bahkan kekosongan stok di waktu-waktu krusial saat masa tanam tiba. Kembali lagi di Radio Agri FM 10369 FM dengan Pak Aan dan Pak Rahman. Sebelumnya selamat sore Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, selamat sore. Alhamdulillah kabar saya sehat. Iya, selamat sore. Alhamdulillah baik-baik saja untuk sore hari ini. Untuk memulai nih Pak Aan mungkin bisa menjelaskan apa sebenarnya yang menyebabkan kelangkaan pupuk saat ini. Nah, untuk salah satu kelangkaan pupuk pada saat ini yaitu ketidakseimbangan antara jumlah pupuk yang disediakan pemerintah dan kebutuhan petani. Setiap tahunnya, kebutuhan pupuk sangatlah meningkat seiring dengan bertambahnya lahan pertanian yang dibuka oleh para petani. Selain itu, distribusi yang tidak merata akibat sistem birokrasi yang rumit juga memburuk situasi. Ada daerah yang menerima lebih dari kebutuhan dan juga ada beberapa daerah yang tidak menerima pupuk subsidi tersebut. Selain masalah distribusi, saya dengar juga ada faktor lain, yakni penyalahgunaan alokasi pupuk subsidi. Tak sedikit nih kasus di mana pupuk subsidi justru dijual dengan harga non-subsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini semakin membebani para petani kecil yang kesulitan secara finansial. Namun, dampaknya tidak hanya pada petani. Kekurangan pupuk dapat menurunkan hasil panen secara signifikan. Ketika hasil panen menurun, ketersediaan pangan pun terganggu dan harga pangan bisa melonjak dan pada akhirnya yang terkena imbas adalah konsumen di seluruh negeri. Mungkin dari Pak Rahman nih, bagaimana tanggapan terkait masalah yang ada? Iya, karena kami sebagai pemuda yang berada di bidang pertanian ini merasa terbebani karena seringkali masyarakat ini mengeluhkan hal itu. Karena yang kami rasa saat ini kelangkaan pupuk kimia ini, pupuk subsidi ini menjadi salah satu masalah lah yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena kelangkaan pupuk subsidi ini menyebabkan meskipun adanya pupuk subsidi ini harganya sudah tidak normal gitu. Artinya harganya sudah bukan harga subsidi lagi.
Hal ini semakin membebani para petani kecil yang sudah kesulitan secara finansial, dan dampak ini tidak hanya pada petani kecil saja, namun ini akan kelangkaan pupuk ini akan menyebabkan ke hasil panen nanti, dan ketika hasil panen sudah terganggu, sudah terkurangi, ini akan berdampak pada ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Eh, ketika sudah harga pangan Ketika sudah pangan yang ada di Indonesia ini sudah kurang, ketahanan pangannya sudah mulai rendah. Hal ini akan menyebabkan harga pangan bisa melonjak yang cukup tinggi. Dan peran pupuk ini kan juga dibutuhkan oleh tanah sebagai nutrisi agar tanaman tetap bisa tumbuh dengan baik. Ya, itu mungkin dari saya. Mungkin dari Pak An, apa sih dampaknya bagi petani dan masyarakat dari kelangkaan pupuk tersebut? Nah, untuk dampak saat ini yang sering ditemui yaitu eh, selain penurunan hasil panen, harga komoditas juga semakin tinggi atau semakin mahal yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi di masyarakat Indonesia tersendiri. Kami berharap pemerintah segera mengambil tindak lanjut terkait hasil pupuk yang semakin menurun terkait dan mengatasi masalah-masalah yang ada pada saat ini. Karena tanpa pupuk, masa depan pertanian kami sangatlah terancam. Mungkin dari Pak Rahman ada tambahan sedikit. Iya, mungkin dari saya ya. Dampak terkait kelangkaan pupuk ini cukup banyak dan cukup riskan. Hal pertama, ini memang sangat mempengaruhi terhadap hasil panen. Tentunya hasil panen. Yang kedua, ini adalah kesejahteraan para petani kecil tersendiri. Karena apa? Ya, tidak dapat dipungkiri bahwasannya petani-petani kecil yang ada di Indonesia ini sangat membutuhkan dengan keberadaan pupuk dengan pupuk subsidi ini. Oleh karena itu, saya berharap banyak terhadap pemerintah ataupun instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan pupuk subsidi ini agar benar-benar mengontrol terkait pupuk subsidi ini, agar hal-hal yang seperti ini tidak terus terjadi dan berkelanjutan untuk selanjutnya. Baik Bapak, mungkin nih kan ini sudah membahas terkait tentang kelangkaan pupuk yang ada di Indonesia. Mungkin dari kedua Bapak ini yang merupakan salah satu para pemuda-pemuda yang bergerak di bidang pertanian, mungkin ada solusi seperti apa sih untuk mengatasi kelangkaannya? Pemerintah memang sudah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah seperti ini, seperti melakukan digitalisasi sistem distribusi pupuk, meningkatkan pengawasan, serta menyiapkan pupuk organik sebagai alternatif. Namun, apakah langkah-langkah ini tercukupi untuk budidaya di pertanian? Mungkin dari Bapak. Ya, perlu diapresiasi ya langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah. Ini sudah cukup baik. Namun memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Ini adalah suara-suara dari petani-petani kecil yang disampaikan ke kami sebagai pemuda-pemuda yang bergerak di bidang pertanian. Ini ada beberapa yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Yang pertama ini, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pupuk subsidi, dan penting juga bagi petani untuk didorong untuk menggunakan pupuk organik dan metode pertanian yang lebih ramah lingkungan. Karena apa? Karena pertanian berkelanjutan ini akan lebih baik untuk Indonesia selanjutnya. Karena ya yang saya katakan tadi, bahwa untuk saat ini kita masih bergantung pada
pupuk subsidi, dan hal ini harus segera benar-benar harus segera dicegah dan harus segera diputus agar para petani ini tidak bergantungan terhadap pupuk-pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami sebagai pemuda-pemuda yang bergelut di bidang pertanian ini sedang mengusahakan banyak tentang pertanian-pertanian berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan pupuk-pupuk ini, karena pupuk-pupuk ini sudah menjadi masalah setiap tahun. Oleh karena itu, kami sedang mengusahakan untuk petani-petani ini bisa menggunakan pupuk-pupuk organik yang lebih ramah terhadap lingkungan. Mungkin dari Pak Aan dipersilahkan. Nah, betul sekali apa yang dijelaskan dari Bapak Rahman tadi. Kita sebagai pemuda-pemuda di Indonesia, kita harus bisa atau tahu caranya menggunakan pupuk organik terkait dari bidang pertanian tersebut. Nah, dari maka itu petani juga diharapkan bisa menggunakan pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan tanaman sehingga dapat memenuhi kebutuhan pertanian di Indonesia sendiri. Dengan kelangkaan pupuk ini, budidaya di Indonesia sangatlah kurang bersinergi dalam bidang pertanian. Baik nih, sebelum penutup, mungkin dari Pak Rahman bisa menjelaskan apa sih pupuk organik yang dapat kita gunakan sebagai pupuk alternatif dalam keadaan seperti ini yang tadinya katanya kita saat ini sedang mengalami kekurangan pupuk. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih pupuk-pupuk yang bisa digunakan? Ya, ini mungkin akan berguna terhadap para petani yang ada di luar sana, eh, bahwa banyak sekali pupuk-pupuk organik yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan sebagai bahan pupuk organik kita, bahan untuk kita memupuk tanaman-tanaman kita agar kita tidak bergantungan kepada pupuk subsidi maupun pupuk kimia yang harus kita kurangi mulai saat ini. Salah satu contohnya adalah kotoran-kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran ayam. Ini bisa sekali diolah untuk dijadikan bahan pupuk organik, dan banyak lagi ya kotoran-kotoran sapi, ayam maupun sisa-sisa dari bahan dapur itu bisa sekali untuk kita gunakan sebagai bahan pupuk organik kita. Jadi kita juga mengajak kepada para petani yang ada di Indonesia agar kita mulai saat ini tidak bergantungan terhadap pupuk kimia, tapi kita mulai beralih meskipun tidak secara langsung, tapi setidaknya kita sudah mulai mengurangi terkait penggunaan pupuk-pupuk kimia ini dengan penggunaan pupuk-pupuk organik yang bisa dihasilkan dengan sangat mudah gitu Mbak. Sangat mudah sekali kita olah lalu kita aplikasikan, itu sangat mudah. Mungkin jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait pupuk-pupuk organik ini, bisa langsung tanyakan ke kami para pemuda-pemuda yang berada di lingkungan pertanian. Mbak dan Masnya ini kan juga salah satu dari pemuda-pemuda yang saat ini sedang bergelut di dunia pertanian. Wah, berarti ya dari kekurangan pupuk yang ada saat ini ternyata masih banyak bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang mampu memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanah dalam budidaya. Baik, sebagai penutup nih, sebagai penutup. Apa sih harapan Bapak untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Rahman boleh, dari Bapak Aan boleh, siapa saja, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Ini adalah harapan saya ya terhadap petani maupun pemerintah ataupun yang berkaitan dengan bidang pertanian, terutama di bidang pupuk ini. Karena apa? Ini adalah hal yang sangat meresahkan bagi para petani, terutama petani-petani kecil, dan kami sebagai pemuda yang bergelut di bidang pertanian ini merasa sangat resah dengan adanya
isu-isu yang setiap tahun, setiap hari isunya adalah petani ataupun pupuk-pupuk subsidi yang mana ini sangat langka. Entah kemana barangnya, kita selidiki sama-sama. Dan harapan saya terhadap pemerintah adalah ayo sama-sama kita juga sebagai petani atau pemuda-pemuda yang bergelut di bidang pertanian ini juga siap membantu terkait permasalahan-permasalahan yang ada di bidang pertanian. Oleh karena itu kami berharap terhadap pemerintah untuk segera menyelesaikan hal ini secepat mungkin. Apalagi per hari ini kita sudah memiliki presiden baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto yang baru tadi itu dilantik. Dan kepada para petani jangan khawatir terhadap kelangkaan pupuk ini, kita akan usut tuntas bersama-sama. Dan jangan khawatir juga, kita sama-sama ayo beralih ke pertanian berkelanjutan, pertanian yang lebih ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian tanah kita, untuk menjaga lingkungan kita. Ayo segera beralih dan segera gunakan pupuk-pupuk organik yang akan mendukung pertanian kita untuk selanjutnya. Nah, untuk harapan saya, mungkin untuk para pemerintah bisa menindaklanjuti terkait penyelewengan lah terkait pupuk-pupuk yang ada di Indonesia sendiri. Nah, maka dari itu kami para petani muda berharap kepada pemerintah atau jajaran atas di pemerintahan, apalagi di sektor pertanian, mengharap bisa mengurangilah terkait penyelewengan pupuk organik atau pupuk subsidi tersebut. Maka dari itu kami berharap dan juga ingin dunia atau sektor pertanian kita lebih berkembang, lebih maju di dunia pertanian itu sendiri. Dari harapan-harapan ini semoga ya kedepannya kita tidak terjadi kekurangan pupuk lagi, amin. Terima kasih banyak Pak Aan dan Pak Rahman atas wawasan dan diskusinya yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga keterbatasan pupuk ini bisa dapat teratasi. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan pandangan yang mendalam mengenai masalah pupuk yang ada di Indonesia. Masalah ini memang tidak sederhana, tetapi kita semua berharap solusi yang lebih baik dan bisa segera diterapkan. Pada akhirnya, keberhasilan sektor pertanian kita sangat bergantung pada ketersediaan pupuk, dan ini adalah isu yang mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia, bagi petani maupun konsumen. Demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan Radio Agri FM 10369 FM. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.